Kami semua terdiam. Angin malam yang biasanya cuma dingin, sekarang terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Sosok itu makhluk tanpa wajah masih berdiri di depan kami. Darah menetes dari wajahnya yang kosong. Suaranya menggema entah dari mana, tapi jelas masuk ke kepala kami. Satu di antara kalian, atau semuanya. Aku mundur satu langkah. Tubuh gemetar. Putri menggenggam erat lenganku. Air matanya nggak bisa berhenti. Raka berdiri kaku. Matanya kosong. Seperti otaknya lagi bertarung sendiri dengan suara-suara yang gak bisa kami dengar. Aku tahu, kami gak bisa lari, gak bisa sembunyi, apalagi berharap ini selesai dengan sendirinya. Tur ada di dalam makhluk itu, bisik Raka tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Maksudmu, Guntur? Dia udah diambil, tapi belum sepenuhnya. Makhluk itu belum selesai bentuk dirinya. Dia belum punya wajah lengkap. Dia butuh satu lagi, buat sempurna. Kami semua menatap makhluk itu lagi. Kini perlahan dia melangkah mundur, masuk ke dalam kabut alas rowo yang makin tebal. Tapi sebelum dia hilang, kami dengar satu kalimat terakhir darinya. Satu dari kalian harus ikhlas malam ini. Lalu, hilang. Aku jatuh terduduk. Napasku sesak, otakku muter cepat. Nyari jalan keluar, tapi semua jalan terasa buntu. Bahkan untuk berpikir aja, rasanya seperti dihimpit batu berat di kepala. Mbah Joyo akhirnya buka suara. Pilihan ini memang kejam. Tapi kalian harus hadapi, kalau tidak ada yang dikorbankan, maka yang dikorbankan akan lebih dari satu. Makhluk ini tidak akan berhenti sampai dia sempurna. Putri langsung berdiri. Ngapain harus nurutin keinginan makhluk kayak gitu? Emang kita boneka? Suara Putri bergetar. Dia marah. Tapi aku tahu dia juga takut. Sama kayak aku, sama kayak Raka. Kami bertiga sudah terlalu jauh terlibat. Dan sekarang, semua terasa seperti jerat yang gak bisa dilepaskan. Aku rela. Tiba-tiba Raka ngomong pelan. Aku dan Putri langsung menoleh. Apa? Kamu ngomong apa barusan? Raka menghela napas panjang. Aku bilang, aku rela kalau ini bisa nyelamatin kalian dan bisa bebaskan Guntur. Ya udah, aku aja. Gila kamu. Kamu pikir ini pahlawan super? Ini dunia nyata. Bentakku. Emosi campur takut. Tapi Raka gak mundur. Dia senyum tipis. Aku capek. Setiap malam aku gak bisa tidur. Di kamar, aku lihat dia. Di cermin, aku lihat dia. Bahkan pas mandi pun, aku merasa dia ngintip dari balik ubin. Kalau ini satu-satunya cara buat bebas, aku siap. Aku berdiri, pegang bahunya. Tapi bukan gini caranya. Kita belum coba semua cara. Masih ada jalan lain. Mbah Joyo menunduk. Suara lirih. Kalau kalian memang ingin selamat tanpa korban, satu-satunya cara adalah memutus jalur hidupnya. Apa maksudnya? Mbah, tanya Putri pelan. Tempat asalnya, makhluk ini terikat dengan tempat. Ia menghilang. Di tengah alas rowo, ada satu batu nisan tua, terkubur di bawah akar pohon besar. Batu itu jati pengikatnya. Kalau batu itu dihancurkan, mungkin arwahnya bisa dilepaskan. Kami saling pandang. Harapan kecil muncul. Kalau gitu, ayo ke sana. Sekarang juga, kataku mantap. Mbah Joyo mengangguk. Tapi dia juga memperingatkan. Kalian boleh ke sana. Tapi ingat, kalau kalian gagal sebelum jam 1 lewat, maka dia akan mengambil. Bukan menunggu lagi. Tanpa buang waktu, kami semua menyusuri jalan setapak masuk ke dalam hutan alas rowo. Kabut makin tebal. Pohon-pohon seperti menunduk, dan suara-suara aneh muncul di sela-sela gelap. Tapi kami terus jalan. Kami gak punya pilihan lain. Setelah hampir setengah jam berjalan, kami sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya, ada pohon besar menjulang. Akarnya menyebar seperti tangan raksasa mencengkeram tanah. Dan di bawahnya, kami lihat batu nisan tua, retak, penuh lumut. Tapi di bagian atasnya masih terlihat samar ukiran nama Sulastri. Saat itu juga, tanah di sekitar mulai bergetar. Angin berdesir makin keras, seperti ada suara tangis dan teriakan dari bawah tanah. Raka langsung ambil linggis dari tas yang dibawa Mbah Joyo dan mulai menggali sekitar nisan. Tapi baru 3 kali hantaman, akar-akar pohon tiba-tiba bergerak, seperti hidup. Salah satu akar melilit kaki Raka. Aku dan Putri teriak. Aku coba tarik Raka, tapi akar lain ikut menyerang, mencoba mengikat tangan dan badanku. Suara jeritan tiba-tiba terdengar keras dari dalam pohon. Batalkan, aku mau hidup. Suara itu bukan lagi seperti dari hantu, tapi seperti dari manusia yang marah, haus dendam, dan putus asa ingin kembali. Makhluk itu tahu kami berusaha menghentikannya, dan dia marah. Aku teriak, Raka, hancurkan batunya. Sekarang, dengan sisa tenaga,
Raka menghantamkan linggis sekali lagi ke batu nisan itu. Bunyi retakan terdengar keras, diikuti suara jeritan panjang mengerikan dari segala arah. Seperti suara ratusan perempuan menjerit bersamaan. Batu nisan itu pecah. Sekali lagi, kami semua terhempas ke belakang. Cahaya putih terang memancar dari akar pohon. Suara jeritan berubah jadi bisikan yang makin lama makin lemah, hingga menghilang total. Lalu, hening. Kami terbaring di tanah. Napas ngos-ngosan. Raka masih menggenggam linggis, dan tangannya berdarah. Tapi wajahnya lega. Langit mulai cerah. Kabut perlahan menghilang. Kami tahu, ini belum benar-benar selesai. Tapi malam ini, kami selamat. Dan yang paling penting, kami berhasil menolak Jeti tumbal. Pagi itu, kami bertiga duduk diam di beranda rumahku. Udara masih dingin. Matahari belum tinggi, tapi rasa lega sudah sedikit masuk ke dada kami. Gak ada lagi kabut. Gak ada lagi suara-suara aneh. HP kami pun gak ada pesan aneh. Gak ada layar gelap. Gak ada wajah tanpa mata. Semua terasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, kami bisa tarik napas tanpa takut. Mbah Joyo sempat mampir. Beliau duduk sambil ngopi, lalu bilang pelan, "Wes rampung sakse titik." Tapi elingo, barang gaib kui kadang ora ilang sajedio. Sudah selesai sedikit. Tapi ingat, hal gaib kadang gak hilang begitu saja. Kami cuma mengangguk. Dalam hati, kami sadar, mungkin bayangannya masih akan tinggal di pikiran kami. Tapi selama gak ganggu lagi, kami bisa jalanin hidup. Seminggu berlalu, Raka mulai masuk kuliah lagi. Putri juga balik bantu di toko orang tuanya. Aku juga udah bisa tidur normal tanpa mimpi aneh. Kami masih sering ketemu, cuma buat ngopi dan ngobrol biasa, tanpa obrolan serem-sereman kayak kemarin. Tapi semuanya berubah. Hari Jumat itu, Putri tiba-tiba ngecat aku. Katanya dia nemu sesuatu yang aneh di kamar Guntur waktu lagi bantu ibunya bersih-bersih. Aku langsung ke sana. Raka juga nyusul. Dan waktu kami masuk ke kamar Guntur, Putri langsung kasih satu kotak kayu kecil yang dia temukan di dalam laci bawah tempat tidur. Kotaknya terlihat tua, kayak peti harta karun zaman dulu. Tapi kecil, dan penuh ukiran aneh di pinggirnya. Saat dibuka, di dalamnya cuma ada satu benda. Potongan cermin bulat seukuran telapak tangan. Dan di permukaan cermin itu, masih ada wajah perempuan yang sama. Tanpa mata, tanpa mulut. Tapi kali ini, wajah itu bergerak. Bibirnya mulai muncul perlahan. Matanya membentuk lubang gelap. Dan waktu kami bertiga menatap, kami dengar suara. Belum selesai, aku masih di sini. Putri langsung nutup kotaknya dan lempar ke pojok kamar. Aku mundur. Panik. Raka cuma berdiri mematung. Aku langsung teriak, "Mbah Joyo, kita harus panggil beliau sekarang juga." Setengah jam kemudian, Mbah Joyo datang. Wajahnya langsung berubah waktu lihat kotak itu. Iki dalane deweke isi terbuka. Ini jalan dia masih terbuka. Bukannya batu nisannya udah dihancurin. "Mbah?" tanya Raka. Mbah Joyo mengangguk. "Iya, tapi sebelum dia hancur, dia udah sempat nyimpen cahaya hidupnya di cermin ini. Makhluk itu tahu dia akan dihentikan. Makanya dia buat tempat cadangan. Dan sayangnya, potongan ini masih aktif. Jadi gimana?" "Mbah," aku bertanya dengan nada takut. "Kalau ini gak dihancurkan, lambat laun dia bakal bisa tumbuh lagi. Bukan cuma wajah, tapi tubuh. Dan kalian tahu siapa yang dia incar terakhir?" Kami semua langsung nengok ke arah Putri. Putri mundur satu langkah. Wajahnya pucat. "Enggak, aku gak mau. Aku gak kuat lagi. Rah, aku capek." Aku langsung rangkul dia. "Tenang, kita bisa hadapi ini bareng-bareng lagi. Sama kayak waktu itu." Tapi Mbah Joyo bilang, kali ini gak semudah dulu. Batu nisan bisa dihancurkan karena dia masih terikat ke tanah tempat dia dikubur. Tapi cermin ini udah jadi pintu kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Dan hanya bisa dihancurkan di satu tempat. Tempat dia mati dulu. Raka langsung bertanya, "Emangnya dia dulu matinya di mana?" Mbah Joyo terdiam. Lalu pelan-pelan beliau cerita. "Dulu, ada seorang perempuan bernama Sulastri. Cantik. Anak orang kaya di desa. Tapi dia punya kelainan. Dia terobsesi sama wajah-wajah siapapun yang cantik, ganteng, unik. Dia suka ngumpulin foto-foto wajah orang. Sampai akhirnya ketahuan kalau dia mulai mencoba ambil wajah orang secara harfiah. Waktu ada anak kecil hilang dan ditemukan tanpa wajah, warga tahu itulah Sulastri. Malam itu, warga menangkap Sulastri dan dia dibakar hidup-hidup di sebuah pondok tua di sisi lain Alas Rowo. Bukan di tempat batu nisan tadi, tapi di tempat berbeda. Di sanalah dia meninggal.
Tapi mayatnya gak ditemukan utuh, hanya cermin kecil yang masih utuh di dalam api. Cermin yang katanya dipakai Sulastri untuk menyalin wajah orang. Dan itulah cermin yang sekarang kami temukan di kamar. Guntur, Putri duduk di lantai. Lemas. Jeti maksudnya, kita harus ke pondok itu. Mbah Joyo mengangguk. Malam ini, sebelum jam 1, aku melihat jam. Masih jam 8 malam. Kami semua saling pandang. Gak ada pilihan lain. Ini bisa Jeti malam terakhir. Kalau gagal, bisa jadi bukan cuma Putri yang diambil, tapi waktu kami beranjak pergi, Raka tiba-tiba berhenti. Lah, kamu nyadar gak? Apa, cermin ini ditemukan di kamar Guntur? Tapi kenapa wajah yang muncul itu bentuknya mirip Putri? Aku langsung menatap Putri. Dia terdiam, wajahnya bingung. Tapi aku lihat sekilas. Di bawah mata kirinya ada semacam garis tipis, seperti bekas luka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku pelan-pelan bicara. Put, kamu ngerasa ada yang berubah gak? Di wajahmu atau di dalam pikiranmu? Putri gak langsung jawab, tapi tatapannya kosong. Lalu dia bisik, aku mimpi aneh 2. Malam ini, aku lihat wajahku, tapi bukan aku. Dia senyum ke aku dan bilang, kamu pinjam tubuh aku. Sekarang giliranku. Dan saat itu juga, aku sadar, mungkin Sulastri belum menyerah. Dan mungkin, dia sudah memilih. Perjalanan ke pondok tua di sisi barat Alas Rowo malam itu terasa sangat panjang. Kami naik motor berboncengan. Berempat, aku bawa Putri, Raka dibonceng Mbah Joyo. Angin malam nabrak muka kayak tamparan dingin. Tapi gak ada yang berani ngomong banyak. Semua pikiran kayak dikunci satu hal. Cermin dan wajah yang muncul barusan. Jalan setapak yang kami lalui mulai menurun. Masuk ke area yang benar-benar sepi. Gak ada rumah, gak ada lampu. Cuma suara jangkrik dan dedaunan yang bergerak-gerak kayak bisikan. Udara makin pengap. Entah kenapa aku merasa Putri yang duduk di belakangku makin berat. Kayak dia gak cuma satu orang. Lah, suara Putri lirih di telingaku. Aku nyaris kaget. Iya, Put, aku mimpi itu lagi. Barusan, waktu aku merem sebentar tadi, aku diam. Dia bilang, kalau aku nyampe ke tempat ini, dia bisa keluar sepenuhnya. Aku ngerem pelan, lalu nengok ke belakang. Wajah Putri pucat banget, tapi bukan pucat karena takut. Lebih kayak kosong, matanya sayu. Dan satu hal yang langsung bikin bulu kuduku berdiri. Bekas luka di bawah matanya makin jelas. Raka nyusul dari belakang. Ada apa? Aku cuma geleng. Gak, kita lanjut aja. Beberapa menit kemudian, kami tiba di satu area lapang. Di tengahnya, ada bekas pondok tua, cuma sisa-sisa tembok. Reruntuhan kayu terbakar, dan batu bata berserakan. Tapi suasananya beda. Angin berhenti, suara jangkrik hilang, dan aku bisa rasakan tanah tempat kami berpijak ini kayak berdenyut. Mbah Joyo berdiri di depan reruntuhan, lalu mengeluarkan botol kecil dari kantongnya. Isinya minyak wangi dan garam. Dia tuang sedikit ke tanah, lalu berdoa dalam bahasa Jawa kuno yang aku gak ngerti artinya. Tapi waktu dia selesai, angin kembali berhembus, dan suara perempuan tertawa sama terdengar. Sudah waktunya. Putri berdiri di dekat tembok yang setengah roboh. Wajahnya sekarang udah sepenuhnya berubah. Bukan secara fisik, tapi dari caranya berdiri, dari tatapan matanya, dari suaranya waktu dia ngomong. Aku sudah nyampe. Sulastri pulang. Aku langsung maju. Putri, lawan dia. Jangan biarin dia ambil kamu. Tapi Putri cuma senyum. Senyum yang aneh, tajam, kayak bukan dari hati. Dia mulai melangkah pelan, masuk ke tengah reruntuhan. Dan saat itu juga, tanah mulai bergetar. Api kecil muncul dari celah tanah. Udara jadi panas. Lalu, terdengar jeritan ratusan suara. Semua perempuan, semua menyayat telinga. Raka berteriak, "Mbah, cepat!" Mbah Joyo menancapkan sebatang dupa besar ke tanah, lalu menyiram minyak dan melemparkan garam ke arah Putri. Tapi Putri, atau Sulastri, tertawa keras. Aku sudah tinggal di tubuh ini cukup lama. Dia lemah, dia patah, dia capek. Dan aku kuat. Aku akan tinggal selamanya. Aku gak kuat lagi. Aku maju, langsung peluk Putri dari belakang. Putri, dengarin aku. Kamu itu kuat. Kamu orangnya paling keras kepala, paling cerewet. Jangan kasih tubuhmu buat dia. Kamu bukan Sulastri. Kamu temen kami. Dia meronta, tapi aku gak lepasin. Badannya panas banget, tapi aku tahan. Put, kita belum makan cilok bareng lagi. Belum nongkrong di pos ronda kayak dulu. Masa kamu rela ninggalin kita demi dia? Tiba-tiba, Putri berhenti, bergerak. Air mata jatuh dari matanya, dan dari mulutnya terdengar dua suara bersamaan.
Satu suara putri, satu lagi suara perempuan dewasa, dingin dan penuh benci. Aku tidak mau kembali, tapi putri teriak. Aku mau hidup. Suara jeritan meledak dari arah tanah. Cermin di dalam tas yang dibawa Mbah Joyo pecah sendiri. Ledakan cahaya keluar dari dalam tas. Semuanya silau. Aku peluk putri makin erat. Raka dan Mbah Joyo memejamkan mata. Lalu semuanya gelap, senyap. Gak ada suara, gak ada angin, gak ada cahaya. Beberapa detik kemudian, aku buka mata. Putri ada di pelukanku. Lemas, tapi waktu aku lihat wajahnya, garis hitam di bawah matanya hilang. Matanya terbuka pelan, dan dia bilang satu kalimat. Aku kembali. Ya, Ra, aku angguk. Gak bisa nahan air mata. Iya, Put, kamu balik. Raka lari dan peluk kami berdua. Mbah Joyo berdiri sambil ngelap keringat. Wajahnya capek, tapi lega. Wes, rampung tenan Seki. Sudah, benar-benar selesai sekarang. Kami semua duduk di tanah, di reruntuhan pondok tempat makhluk itu lahir dan berakhir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, alas Rowo diam. Benar-benar diam. Gak ada kabut, gak ada suara, gak ada wajah di dalam cermin. Cuma ada kami, yang masih hidup, dan akhirnya bebas. Udah seminggu sejak malam itu, kami udah mulai balik ke rutinitas masing-masing. Putri kelihatan jauh lebih ceria. Dia sering senyum. Udah bisa bercanda lagi. Raka juga mulai aktif di kampus, ngebantu di organisasi. Aku sendiri, ya masih belum sepenuhnya lepas dari bayangan Sulastri. Tapi setidaknya aku bisa tidur tanpa mimpi. Kami semua sepakat untuk gak cerita ke siapapun soal kejadian itu. Terlalu gila kalau harus dijelasin ke orang luar. Siapa yang mau percaya ada makhluk yang bisa masuk lewat cermin? Sampai suatu pagi, semuanya berubah. Aku lagi scroll TikTok pas bangun tidur. Nyari video lucu kayak biasa, tapi jempolku langsung berhenti waktu nemu satu video. Judulnya, "Jangan lihat cermin ini jam 1 pagi." Video asli dari Bojonegoro. Awalnya aku kira cuma clickbait, tapi begitu aku play, jantungku nyaris copot. Itu adalah video kami. Tepat malam waktu kami ke pondok tua itu. Terlihat jelas keruntuhan pondok, cahaya aneh, bahkan jeritan Sulastri waktu ngerasukin putri. Semuanya terekam dari sudut yang tinggi, seolah-olah ada drone yang ngintip dari jauh. Aku langsung Raka, lihat TikTok ini cepet. Ini video kita. Raka langsung jawab, anjir, gue gak NGPOST apa-apa. Siapa yang rekam? Putri juga langsung panik. Kita bertiga langsung ketemu di warung kopi langganan. Bawa laptop dan nyari tahu siapa pemilik akun TikTok itu. Tapi hasilnya nihil. Akunnya cuma punya satu video itu. Gak ada followers, gak ada identitas. Dan yang bikin tambah ngeri, view-nya udah 1,2 juta. Kolom komentar rame banget. Gila, ini serem banget asli. Kayaknya ini beneran real deh, bukan akting. Itu cewek yang kerasukan bener-bener kayak kesurupan asli. Di mana lokasi ini? Aku mau ke sana buat konten. Aku, Raka, dan Putri saling pandang. Muka kami pucat. Putri pelan-pelan ngomong kalau tempat itu jadi viral dan orang-orang datang ke sana. Terus main-main. Aku nyambungin, pintunya bisa kebuka lagi. Mbah Joyo langsung kami datangi hari itu juga. Beliau pun udah tahu soal video itu. Wes tak raso, Ra, makhluk kui ninggalna jejak. Lan ana sing rekam, tapi dudu manungsa biasa. Sudah saya rasa, Ra, makhluk itu meninggalkan jejak. Dan ada yang merekam, tapi bukan manusia biasa. Maksudnya? Tanya Raka. Mbah Joyo narik napas panjang. Kadang, roh kayak Sulastri, gak bener-bener mati, tapi berubah jadi entitas yang lebih halus. Gak bisa lagi masuk ke tubuh, tapi bisa menyembah, bisa numpang lewat sinyal, cahaya, bahkan internet. Aku gemetar. Jadi maksudnya, dia bisa ngerasukin orang lewat video itu. Mbah Joyo mengangguk perlahan. Gak semua orang, tapi yang nonton di jam 1 pagi. Waktu batas antara dunia ini dan yang lain lagi tipis. Mereka bisa jadi pintu baru. Aku langsung cek video itu lagi. Judulnya emang udah nyebut jam 1 pagi. Dan komentarnya makin aneh-aneh. Tadi aku nonton jam 1 beneran. Sekarang cerminku retak sendiri. Tolong, wajah di cermin kamar aku berubah. Putri nutup laptopnya dengan tangan gemetar. Berarti dia belum selesai. Raka ngomel. Astaga, kita pikir udah kelar. Tapi ternyata malah baru mulai. Kami harus ambil keputusan cepat. Tapi satu hal yang paling susah sekarang adalah kita melawan makhluk gaib yang udah jadi bagian dari algoritma. Dan lebih ngerinya lagi, malam ini, jam 1,
ada live stream yang dijadwalkan sama satu akun TikTok terkenal. Judulnya, "Jangan lewat jam 1 di Alas Rowo Live Investigation." Akun itu punya lebih dari 2 juta followers. Dan mereka bilang, mereka bakal live langsung. Dari pondok tua itu, Putri langsung nangis. Mereka bakal buka pintu itu lagi. Kami gak bisa diem. Kami harus ke sana malam ini juga. Tapi ada satu hal yang bikin kami makin takut. Video asli tadi udah hilang dari TikTok. Tapi tiap kami buka HP, tiap scroll Instagram atau Facebook, wajah tanpa mata itu muncul sekilas. Di iklan, di thumbnail YouTube, bahkan di notifikasi. Sulastri belum selesai. Dan kali ini, dia gak lagi nyari tubuh, dia nyari penonton. Kami sampai di pinggiran Alas Rowo jam 12 malam. Langit mendung, gak ada bintang. Raka bawa mobil pinjaman. Putri duduk di depan. Aku di belakang sama Mbah Joyo dan perlengkapan seadanya. Kami cuma punya waktu kurang dari 1 jam sebelum live stream TikTok itu dimulai. Kalau mereka live dan nyebarin visual itu ke ratusan ribu penonton secara real time, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kata Mbah Joyo, kami semua tahu ini bisa jadi misi terakhir. Setelah nyebrang jalan tanah, kami lihat cahaya dari kejauhan, senter, lampu kamera, dan suara ramai. 5 orang influencer TikTok, lengkap dengan kru kecil, kamera, tripod, dan bahkan ring light, udah standby di depan reruntuhan pondok tua itu. Salah satu dari mereka pegang HP dan ngobrol ke kamera. Yo, guys, kita sekarang ada di lokasi viral banget nih. Tempat yang disebut Alas Rowo. Jangan lupa follow, like, dan aku langsung lari, nyamperin mereka. Woi, berhenti. Kalian gak tahu ini bahaya. Salah satu dari kru mencegahku. Bang, santai. Ini cuma konten horor doang kok. Bukan sungguhan. Putri nyusul. Kalau kalian live jam 1 nanti, kalian bisa ngerusak batas dunia. Itu serius. Tempat ini udah dikunci. Jangan dibuka lagi. Mereka semua malah ketawa. Salah satunya nyeletuk. Wah, aktingnya niat juga ya. Udah kayak film beneran. Raka maju, langsung nunjuk salah satu wajah mereka. Lo pikir ini mainan? Kita semua hampir mati di sini. Dia, Raka menunjuk Putri, hampir dirasukin sampai hilang. Lo mau bawa semua penonton lo ke neraka. Mereka berhenti ketawa, tapi terlalu telat. Jam di HP-ku menunjukkan pukul 1 tepat. Live stream dimulai, kamera nyala, dan langsung saat itu juga, angin berhenti. Cahaya dari senter padam sendiri, dan dari reruntuhan pondok muncul kabut, tipis, dingin, tapi makin lama makin padat. Tiba-tiba semua orang jadi panik. Salah satu kru TikTok berteriak, "Bro, HP gue ngehang." Layarnya berubah. Kami semua nengok ke layar HP-nya, dan kami lihat wajah perempuan pucat, bibirnya robek, matanya kosong, berdarah. Sulastri. Dia tersenyum, dan kali ini dia tersenyum ke penonton. Jeritan meledak. Para kru influencer terkapar. Salah satu dari mereka muntah darah, yang lain jatuh ke tanah. Kejang, cahaya dari HP mulai menyala-nyala sendiri, berubah jadi merah. Putri mendekat sambil gemetar. Kita harus tutup pintunya lagi. Sekarang, Mbah Joyo buka tasnya, nyalain dupa dan lempar garam ke tanah. Tapi kali ini, gak mempan. Dia udah bukan makhluk biasa. Dia udah jadi data, udah nyatu sama sinyal. Aku teriak. Terus, gimana matiin dia? Putri pelan-pelan angkat HP-nya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Aku masih sisa penghubung terakhir. Aku satu-satunya yang pernah jadi tempat dia tinggal. Kalau aku yang nge-live, aku bisa narik dia balik. Tapi, aku gak tahu apa aku bakal selamat. Aku langsung nyamperin. Putri, jangan. Tapi dia cuma tersenyum kecil. Kalau aku bisa nutup ini semua, kamu janji terusin hidup kayak biasa. Jangan bikin video horor lagi. Ya, Putri buka aplikasi TikTok dan mulai live. Dia masuk ke tengah runtuhan pondok. Kabut makin tebal. Angin muter kayak pusaran. Namaku Putri. Aku dari Bojonegoro. Malam ini, aku mau ketemu satu orang. Sulastri, kamu mau tinggal di sini? Atau kamu mau pergi selamanya? Tiba-tiba layar HP-nya berkedip. Dari balik layar, wajah Sulastri muncul. Tapi kali ini, dia gak marah. Dia sedih. Putri lanjut. Kamu udah cukup nyakitin orang. Sekarang waktunya kamu istirahat. Gak ada yang ngusir kamu. Cuma, udah waktunya pulang. Air mata jatuh di pipi Putri. Wajah Sulastri perlahan memudar. Kabut terangkat. Dan seluruh HP di sekitar mati total. Live stream Putri otomatis berakhir. Dan dia pingsan. Kami semua lari. Angkat tubuhnya keluar dari reruntuhan.
Setelah beberapa menit, Putri buka mata. Dia pergi, aku angguk. Udah pergi. Para kru TikTok akhirnya sadar. Walau beberapa masih linglung, mereka semua janji gak bakal upload apa-apa dari malam itu. Besoknya, video-video tentang Alas Rowo mendadak menghilang dari semua platform. Semua akun yang pernah nyebut Sulastri error total. Dan sejak hari itu, gak ada satupun video horor viral yang nyebutin Alas Rowo lagi. Tapi sampai sekarang, kadang, waktu jam 1 pagi, kalau kamu buka kamera HP dan iseng ngaca, kamu bakal lihat senyum kecil di ujung layar. Cerita malam ini mungkin sudah berakhir. Tapi bisikan itu belum tentu berhenti. Jika kamu masih merasa ada yang mengawasi, mungkin kamu terlalu dekat dengan kisah ini. Sampai jumpa di bisikan berikutnya. Hanya di Bisikan Tanpa Suara.